Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah dengan NIM 240.209.5552.003. Jadi di sini saya akan menyimpulkan materi yang dibahas oleh pertemuan kedua oleh mata kuliah Sistem Operasi. Jadi yang bisa saya simpulkan pada pertemuan kedua sistem operasi ini adalah bahwa teknologi itu sudah jauh sangat berkembang daripada sebelumnya, di mana komputer yang dulunya sangat besar ini sudah bisa dibuat menjadi sangat kecil dan mudah dibawa untuk kemana-mana. Misalnya seperti komputer yang saat ini kita gunakan adalah komputer yang disebut sebagai laptop. Seiring dengan perkembangan zaman juga, teknologi semakin canggih sehingga komputer-komputer ini juga bisa diterapkan atau diaplikasikan di dalam sebuah perangkat seperti mobil ataupun motor. Dan juga teknologi ini mengembangkan juga sistem operasi yang sudah bisa mengembangkan dan membuat sebuah sistem seperti antivirus dan juga game development, smartphone dan juga cloud computing atau penyimpanan awan yang bisa membuat kita mengakses sebuah file secara banyak atau secara bersama-sama. Lalu adapun komponen dari sistem komputer ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, dan juga software atau perangkat lunak, dan juga brainware. Hardware adalah perangkat keras, contohnya itu seperti mouse, keyboard, dan juga monitor dan lain-lainnya. Sedangkan software ini adalah perangkat lunak, misalnya adalah program ataupun aplikasi yang ada di dalam suatu komputer, dan brainware ini adalah otaknya komputer. Kemudian sistem operasi. Jadi sistem operasi ini adalah OS atau sistem operasi, yaitu sebagai perantara antara hardware atau perangkat keras dan juga software perangkat lunak agar bisa menjalankan fungsinya secara baik dan terorganisir. Adapun juga organisasi sistem komputer yang dimana CPU dan juga device controller itu saling terhubung oleh bus device, di mana CPU itu saling memperebutkan sumber daya. Sumber dayanya ini tergantung bisa sampai ke device yang mana. Tergantungnya itu bisa melalui sumber daya yang lebih besar ataupun yang lebih rendah, dan juga bisa dari yang mana duluan kita nyalakan atau kita colok. Selanjutnya itu ada storage atau penyimpanan. Storage atau penyimpanan di sini itu terbagi menjadi 2, yaitu main memory dan juga secondary memory. Main memory di sini adalah memori yang bersifat volatile dan juga bisa atau dapat langsung diakses oleh CPU. Sedangkan secondary memory ini bersifat non-volatile dan tidak dapat langsung diakses oleh CPU. Selanjutnya itu ada arsitektur komputer. Ada 2 macam, yaitu single processor dan juga multi processor. Single processor ini adalah prosesor yang hanya terdapat satu dan hanya dapat mengerjakan, dan tugasnya itu mengerjakan semua instruksi atau perintah di dalam suatu komputer. Sedangkan multiprosesor ini adalah prosesor yang bisa mengerjakan instruksi atau perintah di dalam komputer itu secara bersamaan dan lebih efisien. Multiprosesor ini lebih banyak digunakan saat ini karena efisiensinya lebih bagus dan juga lebih murah. Lalu ada pun juga cara kerja komputer modern, di mana komputer modern ini bekerja dengan cara melalui input, yaitu bisa menggunakan sebuah keyboard. Menginputnya bisa juga melalui sebuah mouse. Kemudian input ini akan diproses oleh CPU dan juga akan disimpan oleh penyimpanan sementara, yaitu RAM, ataupun juga bisa disimpan secara permanen di hard disk atau SSD. Kemudian data-data ini akan ditampilkan oleh output, yaitu bisa dari sebuah speaker dan juga bisa dari layar monitor. Selanjutnya ada cluster system yang memungkinkan beberapa komputer itu saling bekerja sama untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan kehandalan dalam
mengerjakan suatu tugas komputasi. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya dapat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.